Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian politik. Hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik ya tentang seusai diperiksanya Bapak Ahok Cahaya Purnama ya, yang kemarin tuh ternyata dia tuh bawa berkas-berkas yang lebih sedikit dibanding daripada Kejaksaan Agung. Ternyata dia kaget sendiri ya teman-teman ya. Jadi semasa dia menjabat itu ibaratnya dia tuh cuman punya secercik berkas gitu loh, ditimbang dari pemeriksaan Kejagung ya yang kemarin keluar-keluar katanya saya penjarakan semua, saya penjarakan satu-satu gitu ya. Jadi ini menggemparkan ya teman-teman ya. Jadi selama Pak Ahok menjabat ini dia tuh cuman ngapain gitu ya teman-teman ya. Yang kemarin kayak video kemarin tuh ya ibaratnya kayak pahlawan kesiangan lah, atau emang bener ya teman-teman ya. Jadi di sini dia tuh kaget sendiri ibaratnya, dia bilang sendiri, saya tuh cuman paham di ujung kaki, sedangkan Kejagung itu ibaratnya udah paham dari sampai ujung kepala, dia paham semua ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kita simak aja videonya bareng-bareng, kolom komentar aja tentang tanggapan Pak Ahok ini ya. Atau dia cuman omong-omong doang kemarin biar rame, atau pansos atau gimana, kita komen aja, kita simak sama-sama ya video dan teman-teman. Mangga. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan transfer seperti apa, dia jelasin. Saya juga kaget-kaget. Karena kan ini kan subholding ya. Subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Saya cuma sampai memeriksa. Kita tuh hanya memonitoring, memonitoring dari RKAP gitu loh. Nah itu kan untung rugi. Kebetulan kinerja, oh iya belum balikin. Aduh. Sorry. Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk mengolah dari Pertamina. Nah saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada Kejaksaan penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Tapi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Metro TV, Pak. Tadi Pak Ahok baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Ya wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa pengadaan yang terkait dengan Enggak. yang baru. Kalau pengoplosan saya kira itu pajak di sini penyidik nggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong. Kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu. Ini yang lebih dalam. Kalau pengoplosan langsung ketahuan konsumen. Ini memang ada soal sesuatu yang saya nggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget. Ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit. Tapi ini kan berlangsung sampai 8 jam ya Pak Ahok. Apa yang bikin Ahok di dalam pemeriksaan? Enggak, bukan alot. Saya jadi saksi 9 orang. Itu kan diulang. Banyak kenal, itu 9 orang gitu kan. Terus baca lagi, rangkap 2. Kamu kalau 9 kali 2 udah 18. Masing-masing 6-7 halaman. Ya itu aja sih ya. Pak, kalau dari ketidaksesuaian antara misalnya saran dari Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi yang kemudian tidak dijalankan, apa yang Bapak feel dari dokumen itu? Pokoknya inti aja, saya kira nanti tunggu aja, di Kejaksaan Agung akan minta semua data dari Pertamina. Kan saya sudah tidak di Pertamina, saya nggak bisa kasih data. Saya hanya bisa ingatkan rapat ini tanggal berapa, saya punya agenda catatan. Nah, tapi kalau Bapak pengen periksa ini, ya Bapak periksa aja rapat tanggal berapa, hari apa, tentang apa. Jadi nggak mungkin semua kan bingung dia diperiksa kan. Jadi saya bilang Bapak mau apa ya saya kasih tahu.
Ya, saya kasih tahu tentang EPA, kita pernah pengarahan apa, itu ada di mana. Kalau soal nanti kenapa nggak dikerjakan, ya kita ada teguran, ada apa, Bapak tanya sama direksi lah, gitu ya. Atau broker-broker lainnya sih Pak? Nggak ada. Kan Pak Ahok juga sempat pengen semua broker-broker itu yang kick apa kemarin ya, itu biar Makanya saya dari dulu ngotot bikin RKPP kan. Semua ada supply hair stock tapi bukan satu pemenang. Kita pengen pakai standar e-katalog supaya tinggal beli. Sehingga stok ketahanan energi Indonesia bisa mungkin 6 bulan sampai setahun. Kalau kita lakukan bisa 50 miliar. Ya orang stok, kita langsung beli. Jangan udah stok, kan pada kejadian misalnya gitu kan. Harga minyak lagi dia rugi, dia nggak mau kirim. Kelabakan kita. Padahal pemenang tender. Makanya saya pengen siapapun mau bisnis minyak di Indonesia, kita punya tanah luas, Anda bangun tangki atau kami bangun tangki, Anda titip, boleh diekspor kembali, nggak kena pajak. Menteri Keuangan udah pernah setuju, lalu kami akan beli. Tanpa tender, tapi tendernya di RKPP, di katalog, itu sih. itu nggak dilakukan Pak selama ini Pak? Dilakukan cuma saya keliru. Ada perkeliruan di Pulau Nipa atau apa. Nanti kamu tanya penyidik ya. Saya nggak tahu 17 sama 20 saya lupa. Nggak kenal saya. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang pada hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Pertamina. Pak sebagai waktu menjadi promot memang ada hal yang Bapak ketahui juga pernah kecium nggak? Berapa kita udah lapor? Ada yang kecium, ada yang nggak kecium. Juga, kita juga. Dan itu dilakukan. Karena kan ada audit BPK, ada audit yang BPK, ada audit yang aduh, baik lagi kamu penyidik kan? Pak, kalau aku datang bantu jaksa. Pak Rijal Khalid gimana Pak? Tapi aktor besar ini siapa Pak yang bakal Bapak spill di Pak? Kamu tanya sama penyidik. Pak Rijal Khalid gimana Pak? Selama Pak apa? Sosok si Rijal Khalid. Sama Pak di Komnas. Pak, surat yang Bapak pernah temukan itu sama yang disalin sama Kejaksaan Agung. Tapi polanya sama Pak. Enggak, ini agak sedikit. Kamu tanya sama penyidik kan? Enggak enak. Pernah dilaporin Pak. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ya pernyataan dari Pak Ahok sesuai sesudah diperiksa, sesudah dipintai keterangan oleh Kejagung. Jadi dia mengatakan bahwa dia tuh baru tahu sedikit timbang dari Kejagung ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja kelanjutannya, apakah Pak Ahok ini akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan lagi atau gimana. Atau bisa jadi Pak Ahok ini keseret ya teman-teman ya. Jadi kita tetap kawal terus, update terus tentang berita-berita terkini ya dari Kajian Politik. Kita lanjut lagi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.